Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yasmin Alila dari UIN Raden Kota Palembang. Di sini saya dari kelas PAID angkatan 2021 dengan nomor NIM 2120202130. Pada kali ini saya akan membahas tentang ICT sebagai media pembelajaran yang relevan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ICT. ICT atau Information and Communication Technology atau teknologi informasi dan komunikasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan teknologi dalam memperoleh, menyimpan, mengirimkan, dan memanipulasi informasi. Menurut UNESCO, ICT merupakan konsep yang melibatkan penggunaan teknologi komunikasi seperti telepon, radio, dan juga televisi, serta komputer dan perangkat lunak untuk memperoleh, mengubah, dan menyimpan informasi secara digital. Adapun contoh pengembangan ICT dalam proses pembelajaran PAI itu ada 9 macam. Yang pertama itu penggunaan perangkat lunak. Penggunaan perangkat lunak pembelajaran, di mana pada seperti perangkat lunak presentasi multimedia, perangkat lunak pembelajaran interaktif, perangkat lunak simulasi, atau perangkat lunak manajemen pembelajaran. Perangkat lunak ini dapat membantu menyajikan materi PAI dengan cara yang menarik dan interaktif. Adapun yang kedua adalah pembelajaran berbasis web. Platform pembelajaran berbasis web dapat digunakan untuk menyediakan akses ke materi pembelajaran PAI secara online. Guru dapat membuat ruang kelas virtual di mana siswa dapat mengakses materi, tugas, dan sumber daya pembelajaran lainnya. Selain itu, platform ini juga dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi antara guru dan siswa. Selanjutnya yang ketiga adalah e-box dan materi digital. E-box atau buku elektronik merupakan bentuk materi pembelajaran dalam bentuk digital yang dapat diakses perangkat elektronik seperti laptop ataupun tablet. Guru dapat menggunakan e-box PAI yang berisi teks, gambar, audio, dan video yang relevan dengan pembelajaran tersebut. Selain itu juga dapat menyediakan materi pembelajaran dalam format digital seperti artikel, video, atau audio yang dapat diakses oleh siswa. Yang keempat yaitu video pembelajaran. Pembuatan dan penggunaan video pembelajaran dapat menjadi cara efektif untuk menyajikan materi pendidikan agama Islam. Guru dapat merekam video pembelajaran yang menjelaskan konsep agama, sirama, atau demonstrasi praktik keagamaan. Video tersebut dapat diunggah ke platform pembelajaran atau dibagikan kepada siswa untuk ditonton secara mandiri. Selanjutnya yang kelima adalah aplikasi mobile. Pengembangan aplikasi mobile khusus untuk pembelajaran PAI dapat membantu siswa mengakses materi pembelajaran PAI secara praktis melalui perangkat seluler mereka. Aplikasi ini dapat berisi materi pembelajaran interaktif, latihan soal, kamus agama, atau fitur lainnya yang mendukung pembelajaran PAI. Selanjutnya yang keenam adalah virtual reality atau VR dan augmented reality atau IR, di mana teknologi VR dan juga IR ini dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik. Misalnya, siswa dapat menggunakan handset atau VR untuk mengunjungi tempat-tempat suci atau melakukan perjalanan virtual ke tempat bersejarah yang terkait dengan agama Islam. Hal ini dapat membantu memperkaya pengalaman pembelajaran dan memvisualisasikan konsep-konsep agama secara lebih nyata. Yang ketujuh adalah pembelajaran berbasis multimedia. Pengembangan multimedia dalam membantu pembelajaran PAI ini dengan menyediakan berbagai sumber daya pembelajaran yang interaktif seperti audio, video, gambar, dan animasi yang dapat membantu siswa memahami konsep-konsep PAI dengan lebih jelas dan menarik. Contohnya pembelajaran menggunakan video pembelajaran tentang sejarah keberadaan Masjidil Haram atau presentasi multimedia tentang tata cara sholat. Selanjutnya yang kedelapan yaitu pembelajaran berbasis e-learning, di mana pengembangan e-learning atau pembelajaran elektronik dapat membantu siswa mengakses materi pembelajaran PAI dari mana saja, kapan saja melalui internet. Siswa dapat mengakses modul pembelajaran yang sudah disiapkan dan guru melakukan tes, diskusi, dan kolaborasi dengan siswa lain dari berbagai jenis tempat. Contohnya platform pembelajaran
elektronik antara lain Moodle, Edmodo, Schoology, Google Classroom, atau platform e-learning khusus Pi seperti e-Pi. Selanjutnya yang kesembilan itu adalah aplikasi pembelajaran mobile, di mana pengembangan aplikasi pembelajaran mobile dapat memfasilitasi pembelajaran Pi dengan cara yang lebih personal dan interaktif. Aplikasi seperti Al-Quran, doa harian, atau aplikasi pengajaran Pi seperti Sinau Agama Islami dapat membantu siswa memahami dan mempraktikkan ajaran agama dengan lebih mudah melalui ponsel pintar atau tablet. Cara ICT dapat berhubungan dengan proses pembelajaran Pi itu ada 5 macam, yaitu yang pertama yaitu akses sumber daya pembelajaran. ICT memungkinkan guru dan siswa untuk mengakses sumber daya pembelajaran yang beragam secara online. Mereka dapat menggunakan internet untuk mencari materi, buku elektronik, video, audio, dan sumber daya lainnya yang relevan dengan pengembangan Pi. Ini dapat membantu meningkatkan integralisasi atau aksesibilitas media pembelajaran yang lebih menarik. Selanjutnya adalah yang kedua, interaksi dan kolaborasi, di mana melalui penggunaan ICT ini siswa dapat berinteraksi dan berkolaborasi dalam pembelajaran Pi. Mereka dapat berpartisipasi dalam forum diskusi online, platform pembelajaran berbasis kolaborasi, atau menggunakan alat komunikasi digital seperti email, chat, atau konferensi video untuk berdiskusi, berbagi pendapat, dan memperluas pengalaman mereka tentang materi pendidikan agama Islam. Selanjutnya yang ketiga adalah media pembelajaran interaktif, di mana ICT memungkinkan pengembangan media pembelajaran interaktif untuk pemahaman konsep pendidikan agama Islam. Misalnya penggunaan presentasi multimedia, simulasi interaktif, video pembelajaran, atau permainan edukatif yang melibatkan teknologi yang dapat membantu memvisualisasikan dan memperkuat pemahaman siswa terhadap topik Pi yang diajarkan. Yaitu penilaian pembelajaran. ICT dapat digunakan untuk melaksanakan penilaian pembelajaran Pi. Misalnya penggunaan platform pembelajaran online dapat menyediakan tes atau kuis secara digital untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pendidikan agama Islam. Selain itu, pemanfaatan perangkat lunak atau aplikasi khusus dapat membantu dalam pelacakan dan penilaian kemajuan siswa secara individual. Selanjutnya yang kelima adalah pengalaman pembelajaran. ICT dapat memperkaya pengalaman pembelajaran Pi dengan memanfaatkan teknologi yang relevan, misalnya menghadirkan tamu pembicara melalui konferensi video, mengunjungi situs web atau aplikasi yang menyajikan tempat-tempat suci atau artefak agama, atau menggunakan perangkat lunak khusus untuk menggambarkan simulasi atau perjalanan virtual yang terkait dengan materi pendidikan agama Islam. Adapun manfaat penggunaan ICT ini dalam pembelajaran Pi yaitu di kelas dapat membantu meningkatkan keterlibatan siswa, aksesibilitas materi pembelajaran, kolaborasi, serta memperkaya pengalaman pembelajaran mereka. Namun sering penting untuk memastikan bahwa penggunaan ICT ini diintegrasikan secara efektif dan sesuai dengan tujuan pembelajaran Pi, serta menghormati nilai-nilai agama yang relevan. Adapun aplikasi pembelajaran elektronik yang dapat digunakan dalam pembelajaran Pi ada 5 macam, yaitu yang pertama, aplikasi mobile, di mana aplikasi mobile yang dikembangkan khusus untuk pembelajaran Pi dapat memberikan akses mudah ke konten dan materi pembelajaran. Aplikasi ini dapat berisi teks, gambar, video, dan juga audio yang menjelaskan konsep-konsep agama, hukum Islam, etika, atau praktik ibadah. Selain itu, aplikasi mobile ini dapat menyediakan latihan interaktif di mana terdapat kuis dan evaluasi untuk menguji pemahaman siswa. Adapun yang kedua yaitu e-book interaktif, di mana e-books ini dapat membuat konten multimedia seperti gambar, audio, video, dan animasi untuk memperjelas konsep-konsep yang diajarkan. Siswa dapat membaca, mencari kata kunci, membuat catatan, dan juga mengakses tautan yang relevan dengan mudah. E-books interaktif juga dapat menyediakan fitur penanda halaman dan pengaturan tampilan yang memungkinkan siswa untuk menyesuaikan pengalaman membaca mereka. Selanjutnya yaitu yang ketiga, video pembelajaran. Video pembelajaran dapat menjadi alat yang efektif
dalam pembelajaran PAI. Video-video ini dapat berisi ceramah, demonstrasi, praktik, ibadah, diskusi kelompok, atau presentasi animasi yang menggambarkan konsep-konsep agama. Siswa dapat menonton video ini secara mandiri atau sebagai bagian dari pembelajaran kelas. Fitur pemutaran mundur dan pilihan subtitle juga dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan. Adapun yang keempat adalah modul interaktif, di mana modul interaktif merupakan aplikasi yang berbasis web atau komputer yang dirancang untuk membantu siswa memahami konsep-konsep pendidikan agama Islam dengan cara yang interaktif dan menarik. Modul ini biasanya menggabungkan elemen multimedia seperti gambar, audio, video, dan simulasi untuk memfasilitasi pembelajaran yang lebih mendalam. Siswa dapat mengklik, mengeksplorasi, dan berinteraksi dengan konten yang ada dalam modul tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu platform e-learning. Platform e-learning menyediakan ruang virtual di mana guru dapat mengunggah materi pembelajaran, tugas, dan sumber daya lainnya untuk siswa dalam konteks pendidikan agama Islam. Platform e-learning ini dapat digunakan untuk menyediakan diskusi online, forum ruang kelas virtual di mana siswa dapat berinteraksi dengan guru dan sesama siswa. Platform ini juga dapat mencakup fitur penilaian online untuk menguji pemahaman siswa tersebut. Adapun keuntungan penggunaan aplikasi media pembelajaran elektronik ini dalam pembelajaran PAI juga termasuk akses mudah terhadap materi, fleksibilitas waktu dan tempat, interaktivitas, dan variasi media yang dapat meningkatkan keterlibatan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai materi ICT sebagai media pembelajaran yang relevan. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.